Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa rasulina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbil ghfir warham wa anta khairur rahimin irhamna ya arhamar rahimin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan bacaan kitab Al-Akhlaq lil Banin yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Barojah. Tentunya kita mengharapkan semoga ini semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, manfaat buat diri kita, keluarga kita, serta buat umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita kitab Al-Akhlaq lil Banin, masuk ke bab yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama naf'ala nabihi wa bi barakati ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Bab yang ke-6 dengan judul Al-Waladul Amin, seorang anak yang amanah, yang dapat dipercaya. Al-Kisah, Muhammadun waladun amin. Muhammad adalah seorang anak yang amanah, seorang anak yang dapat dipercaya. Ya khafullaha, dia memiliki sifat senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan wa yamtasilu amrahu. Dibuktikan dengan dia senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzata yaumin, dan pada suatu hari, qalat lahu ukhtuhu Su'adu, berkata kepadanya saudara perempuannya, ini bisa kakaknya atau adiknya, Su'adu yang bernama Su'ad, ya akhi, wahai saudaraku Muhammad, inna abana qad kharaja minal bait. Sesungguhnya ayah kita telah keluar dari rumah. Jadi di rumah udah nggak ada orang, nggak ada ayahnya, kata saudara perempuannya yaitu Su'ad kepada Muhammad. Fahalumma bina naftahu khizanati ta'am. Kata ini saudara perempuannya, fahalumma bina. Ayo kita naftahu khizanati ta'am. Ayo kita buka lemari makanannya. Ayo kita buka tudung saji makanannya. Untuk apa? Lina'kula ma fiha minal ma'kulatil ladzidzah. Agar kita bisa memakan makanan yang ada di dalamnya, yang terdapat dari makanan-makanan yang lezat. Di dalamnya terdiri dari makanan-makanan yang sangat enak, kata saudara perempuannya kepada Muhammad. Fa abuna la yanzuru ilaina, kata saudara perempuannya kepada Muhammad, maka ya kita enggak melihat kita. Fa ajabaha Muhammadun, kemudian Muhammad menjawab pernyataan dari saudaranya si Su'ad ini yang perempuan, haqiqatan ya ukhti, benar sekali dirimu wahai ukhti, wahai saudaraku. Inna abana la yanzuru ilaina, sesungguhnya ayah kita enggak melihat kita. Walakin, akan tetapi, ama ta'lamina, tahukah kamu, annallaha huwallazi yanzuru ilaina, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang senantiasa melihat kita, memandang kita, mengetahui perbuatan kita semua. Fahdhari, maka berhati-hatilah wahai saudara perempuanku, kata Muhammad, misla hadzal amalil qabih. Berhati-hatilah dirimu yang melakukan hal amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang buruk semisal ini. Li'annaki law akhadti syai'an bighairi ridha abiki, karena sesungguhnya dirimu, law akhadti syai'an, jika engkau mengambil sesuatu meskipun sedikit, bighairi ridha abiki, tanpa ada ridha dari ayahmu, fa innallaha yaghdabu 'alaika, maka sesungguhnya Allah akan murka kepadamu. Fa innallaha yaghdabu 'alaiki, maka sesungguhnya Allah akan murka kepadamu. Wa sawfa yu'aqibuki, dan nanti Allah akan menghukummu. Fa khafat Su'adu, mendengar pernyataan dari Muhammad yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia katakan meski ayah kita enggak melihat kita, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita, maka fa khafat Su'adu, Su'ad menjadi takut. Wastahat min su'i niyatiha, dan dia menjadi malu dari keburukan niatnya. Wa qalat, dia berkata kepada Muhammad, sahihun kalamuka ya akhi,
benar perkataanmu wahai saudaraku. Wa ashkuruka katsiran. Dan aku berterima kasih kepadamu dengan terima kasih yang banyak ala hadhihi nasihah at-thayyibah, atas nasihat yang bagus ini, atas nasihat yang baik ini. Inilah kisah tentang Muhammad dan saudaranya Su'ad yang semoga bisa menjadi pelajaran buat kita, bahwasanya mungkin di rumah kita, ini ngomongin di rumah ya, di rumah nggak ada orang tua kita, kita bisa mengambil seenaknya. Tapi ingat, mungkin orang tua kita nggak lihat, keluarga kita nggak lihat, orang-orang terdekat kita nggak melihat, tapi Allah maha melihat, tapi Allah maha mengetahui. Begitu juga di kantor, di kerjaan, dimanapun kita berada, apapun jabatan kita, jika itu bukan hak kita, jika itu bukan milik kita, maka sudah sepastinya jika kita ingin mengambilnya, kita izin dahulu. Ataupun jika memang itu bukan hak kita, maka janganlah sekali-kali berani untuk mengambilnya. Karena mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala nanti bisa murka kepada orang-orang yang melakukan hal yang buruk tersebut, dan Allah dapat memberikan hukuman kepada mereka. Semoga Allah jadikan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang amanah, orang-orang yang soleh, solihah, dan kita semua senantiasa berikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.